Oikumene Ebenezer di kantor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan kami merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan di tengah-tengah perayaan kami rindu Tuhan boleh berkenan hadir dan berbicara, memberkati kami semua dalam pemberitaan firman Allah. Sebab kami sungguh ingin memaknai Natal dengan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Sehingga perayaan Natal bukan hanya sebuah selebrasi, tetapi benar-benar memberikan makna yang penting bagi hidup kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam lingkungan kehidupan rumah tangga kami, bahkan dalam segala hal yang Tuhan percayakan, kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan tolong beri kami hikmat untuk dapat memahami setiap apa yang menjadi kemauan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap dengar firman. Semua kita yang rindu diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tentunya buat waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Ibu pemimpin di tempat ini, kepala di tempat ini, Ibu Elis, dan juga Ketua Persekutuan Doa Bapak Irwan yang sudah mengundang, dan juga Ketua Panitia yang boleh berkenan membuat kita semua hadir berkumpul di tempat ini merayakan Natal. Baik, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mau ajak kita semua untuk membaca teks firman Tuhan ini, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, saya membacakan ayat yang genap, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 sama-sama, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang terkasih, lewat pembacaan teks pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan tema
Natal dan dunia kerja. Ini tema khotbah pada kesempatan ini. Saudara, kalau kita membaca tadi secara teliti, kita menemukan bahwa berita atau pesan Natal, kelahiran tentang Yesus Kristus, itu pertama kali disampaikan di tengah-tengah dunia kerja. Gembala-gembala yang sedang ada menjaga kawanan ternak mereka di padang belantara. Berita Natal atau pesan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau tentang saudara lahirnya Sang Juru Selamat itu pertama kali itu disampaikan kepada para gembala. Saudara, terhadap dunia kerja, Tuhan saudaraku fokus kepada apa yang kita tadi baca tentang gembala-gembala yang mendengar berita yang pertama tentang saudaraku kelahiran Sang Juru Selamat. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak teks firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa memang Tuhan itu punya perhatian khusus bagi orang-orang yang ada di dalam dunia kerja. Tuhan saudaraku senang sekali dengan para pekerja-pekerja, karena soal bekerja itu adalah ciri dari Tuhan yang kita sembah. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sana jelas dikatakan bahwa setelah bekerja Allah melakukan yang namanya penciptaan, lalu kemudian Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Jadi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suka bekerja. Karena itu saudara, berita tentang Juru Selamat, berita tentang Natal, berita tentang kelahiran Yesus Kristus, itu juga pertama kali disampaikan kepada orang-orang yang lagi sibuk di dalam pekerjaan. Masih banyak ayat-ayat lain di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak boleh malas. Misalnya Amsal pasal 6 ayat 6, di sana dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, ya saudara. Lalu kemudian di dalam suratan-suratan Paulus juga bicara keras tegas tentang orang-orang Kristen supaya tidak boleh malas tapi harus bekerja. Nah, sekali lagi, karena itulah ya, ketika bicara tentang Natal, itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia kerja atau sifat dari kealahan, ciri dari Allah yang suka bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar dari firman Tuhan, ya saudara, tentang peristiwa Natal ini yang kemudian kita mau refleksikan di dalam dunia kerja kita. Dari Lukas pasal 2 tadi, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan menjadi refleksi buat kita di momen Natal ini. Yang pertama, saya temukan di dalam ayat yang ke-8 dari Injil Lukas pasal 2. Di sana dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Perhatikan ada kalimat menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bukan pada waktu siang, tapi pada waktu malam. Lalu mereka dikatakan sedang menjaga. Nah saudara, kalau kita memperhatikan teks ini, maka saya bisa memberikan kesimpulan bahwa para gembala-gembala yang mendengarkan berita tentang Natal adalah para pekerja-pekerja yang penuh dengan tanggung jawab. Para pekerja-pekerja yang saudaraku penuh dengan loyalitas terhadap pekerjaan mereka. Mereka betul-betul bertanggung jawab, saudaraku, meskipun yang mereka gembalakan itu adalah domba-domba milik orang lain, bukan milik mereka. Mereka cuma para pekerja yang diupahi atau yang dibayar, digaji untuk menggembalakan domba orang lain. Tetapi dikatakan jelas, sampai malam pun mereka tetap menjaga kawanan domba-domba itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pesan Natal buat kita semua yang ada dalam dunia kerja, bahwa peristiwa Natal itu memberikan pesan penting. Kita sebagai orang-orang yang bekerja, hendaklah bekerja di dalam tanggung jawab. Bekerja dengan penuh loyalitas, kesetiaan di dalam bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi saudara sudah rayakan Natal, ya. Jadi kalau rayakan Natal tapi tidak bertanggung jawab di dalam bekerja, ya, tidak setia, tidak loyal, tidak rajin di dalam bekerja, itu perlu dipertanyakan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lebih baik tahun depan jangan rayakan Natal lagi, ya, karena Natal itu pesannya dari gembala-gembala, mereka ternyata orang yang setia. Tuhan datang kepada mereka, kasih berita Natal itu kepada mereka yang bukan lagi berleha-leha, bukan lagi santai-santai, bukan lagi saudaraku bermain-main, tetapi mereka yang betul-betul sedang bertanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Saudara, saya berikan beberapa contoh tentang para gembala di dalam Alkitab, itu memang penuh dengan tanggung jawab. Makanya Tuhan datang kasih berita Natal kepada mereka. Misalnya saudara, kita temukan di dalam kitab Samuel, ada seorang yang bernama Daud, itu gembala domba. 1 Samuel 17, ya. Dia adalah seorang gembala domba. Di ayat 34-35, di sana dikatakan kepada kita bahwa Daud itu tiap hari berhadapan dengan singa beruang yang berusaha menerkam domba dari kawanannya. Tapi ayat itu mengatakan jelas, dia tidak pernah membiarkan itu serigala, singa, beruang untuk menerkam. Dia mengejar, menghajar, bahkan melepaskan domba-domba itu dari mulut para binatang buas itu. Saudara, ini berarti seorang yang perlu tanggung jawab. Kalau dia tidak tanggung jawab, pasti dia kasih biar. Siapa mau pi sorong nyawa, orang Kupang bilang, ya. Ada singa, ada beruang, sementara domba hanyalah mungkin harga 300-400. Ya saudara, bepu nyawa ini, aduh bahaya. Nah, hadapi singa bukan hadapi anjing herder atau anjing piaraan. Ini singa, ya. Dia tidak makan domba, lu yang dia makan, ya saudara. Tapi seorang yang namanya gembala, dia betul-betul bertanggung jawab. Taruhannya nyawa, tapi dia tidak mau saudaraku dombanya dimakan, diterkam oleh singa, oleh binatang buas, oleh beruang. Tadi firman Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa ciri gembala itu memang ciri orang-orang yang bertanggung jawab. Yesus sendiri pernah kasih perumpamaan tentang dirinya sebagai seorang gembala. Dia bilang kalau dia punya 100 ekor domba dan 1 ekor hilang dalam Lukas 15, dia akan cari yang 1 ekor. Saudara bayangkan itu. Kalau orang tidak bertanggung jawab, 1 hilang. Orang Kupang bilang biar, buang sial. Ya, saudara. Tapi tidak, gembala itu memang bertanggung jawab. Meski 1 dia pergi cari, itu bukan domba besar. Kalau saudara baca Lukas 15, itu domba-domba anak, domba kecil. Tapi dia pergi cari, tinggalkan yang 100, yang 99, dan untuk mendapatkan yang 1. Itu sekali lagi memberikan kepada kita pelajaran bahwa gembala-gembala itu memang orang-orang pekerja yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Momen Natal ini sekali lagi, kita semua para pekerja di dunia kerja kita masing-masing. Seperti saudara ada di kantor bahasa NTT, mungkin ada yang sebagai staf, ada kepala bagian dan segala macam, ya seksi-seksi dan semuanya. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan sedang hadir dalam hidup kita, dan Dia mau kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, tanggung jawab itu penting. Saudara berkasih dalam Tuhan. Ada yang kerja, ya saudara, dia pun pekerjaan dia kasih tinggal di situ. Dia main Facebook saja, main. Ya saudara, sampai akhirnya jam selesai dia bangun pulang, tanda tangan bangun pulang. Habis itu saudara, bulan habis terima gaji. Nah, ini orang tidak ada tanggung jawab. Saudara, saya suka bilang ada banyak pekerjaan hari ini kena penyakit banyak. Ya, salah satunya penyakitnya adalah AIDS. AIDS itu apa? Apa izin dikit-dikit sakit. Ya, sebentar hilang kita tanya, kemana kamu kok nggak masuk hari ini?
Aduh, minta maaf Bu Ibu, saya terlambat ya. Jadi hari ini saya tidak bisa datang. Alpah. Ya saudara. Nanti besok lusa lagi, ya saudara, ada lagi dia punya alasan kok. Kenapa kamu tidak datang? Aduh Ibu, minta maaf ya, izin hari ini Bu. Ya, soalnya anak saya lagi sakit demam Bu. Ya saudara, ada izin lagi. Alpah izin. Nanti lagi berikutnya saudara, ada lagi alasan baru yang dia buat. Aduh Ibu, minta maaf. Ya saya batuk sampai saya tidak bisa bangun. Jadi tadi akhirnya saya tidak bisa datang kantor Ibu, izin dong, sakit hari ini. Jadi ada orang kena penyakit AIDS, Alpha izin dikit-dikit sakit. Hanya itu saudara, bahaya itu. Ya kalau memang izin yang sungguh-sungguh tidak masalah, sakit yang sungguh-sungguh tidak masalah. Tapi ada orang bikin-bikin, Alpha izin dikit-dikit sakit. Ya. Separuh sudah datang kantor, tapi dia kena penyakit yang baru lagi. Penyakit itu namanya batuk saudara. Sedikit-sedikit menguap, itu namanya bawaan yang ngantuk terus. Pagi-pagi orang ada huru hara kerja kiri kanan di sini. Wah, ya saudara. Ini kita tanya, kenapa lu mengantuk? Tadi pagi beta makan nasi goreng nah. Tidak ada hubungan dengan nasi goreng lu mengantuk dia pagi. Orang itu mesti bekerja dengan tanggung jawab. Apalagi saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, rayakan Natal tiap tahun, ya saudara. Itu menunjukkan ciri pekerja yang bertanggung jawab. Karena pesan Natal itu tidak disampaikan buat mereka pengangguran. Pesan Natal tidak datang lebih dulu kepada mereka yang saudaraku ada di tempat-tempat yang bukan tempat kerja. Tapi Tuhan datang memberi pesan Natal itu yang pertama kali kepada para gembala yang sedang berjaga-jaga di padang belantara dengan kawanan domba mereka. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan kena sakit. AIDS, batuk. Kalau sudah kena AIDS, batuk, lama-lama dia kena kudis. Kudis itu kurang disiplin. Lama-lama tidak disiplin itu. Jadi karena itu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini lewat peristiwa Natal kita belajar untuk jadi pekerja-pekerja yang bertanggung jawab. Ada amin? Amin. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari teks pembacaan kita tadi dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saya langsung ke ayat 10 dan sampai dengan ayat 14. Di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita membaca teks yang tadi saya bacakan buat kita semua, kita menemukan ada dua situasi. Situasi yang pertama dikatakan ada dalam ketakutan. Tapi situasi yang kedua itu dikatakan kesukaan besar, damai sejahtera. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, situasi yang namanya ketakutan itu adalah situasi yang terjadi ketika para gembala ada di padang dan mereka melihat ada sebuah fenomena baru yang datang berupa sinar yang memancar di tengah-tengah mereka. Tetapi saudara, suasana yang kedua yang bicara soal kesukaan besar, damai sejahtera di bumi, itu bicara tentang situasi sorgawi. Jadi saudara, ada situasi dunia yang penuh dengan ketakutan, tapi ada situasi sorga yang penuh dengan kesukaan, yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam dunia ini kita bekerja, Bapak Mama, Bapak Saudara, tidak ada orang yang lepas dari yang namanya berbagai macam masalah, tantangan, ya. Itu terkadang membuat kita, saudara, ketika ada di dalam dunia pekerjaan, kita mengalami banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya berikan contoh. Orang kalau bekerja, saudara terkasih, dia berpikir tentang bagaimana karirnya. Itu wajar. Ya. Saya nanti bagaimana bisa naik pangkat atau punya posisi ini, posisi itu, saudara yang terkasih. Ya, itu bagian dari suatu realita di dalam dunia pekerjaan. Tetapi juga di dalam dunia pekerjaan itu kita seringkali diperhadapkan dengan tugas-tugas yang melelahkan,
Kita diperhadapkan dengan tugas-tugas yang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras saudaraku segala macam hal di dalam pribadi kita. Tetapi saudara, ada pesan penting yang kita tidak boleh lupakan di momen Natal ini. Ya. Meskipun kita berjumpa dengan situasi-situasi yang tadi saya gambarkan, penuh problem, penuh tantangan, penuh segala hal yang bisa memeras tenaga kita, pikiran kita, kekuatan kita, karena kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh ingin mencapai sesuatu. Ada pesan penting yang Tuhan katakan bagi kita. Ada kesukaan besar dari sorga. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Nah, saudara, tapi bagaimana kita bisa memperoleh kesukaan besar, damai sejahtera Allah ini di tengah situasi dunia yang tadi saya gambarkan, penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, penuh dengan hal-hal yang menguras energi kita. Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Juru Selamat Allah datang di ayat 11 ya. Juru Selamat Allah lahir di kota Daud. Nah saudara, begini yang saya mau simpulkan kepada kita semua, untuk kita semua yang ada di dunia kerja. Kita jangan lupa bahwa kita semua ini terbatas ya. Karena kita terbatas, Allah memberikan sesuatu yang tidak terbatas kepada kita. Kita ini saudara yang dikasih oleh Tuhan terbatas, karena itu diberikanlah yang namanya Juru Selamat, diberikanlah yang namanya Kristus Tuhan, supaya saudara dan saya yang terbatas ini, waktu menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, ada sesuatu yang tidak terbatas, yang memampukan kita untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang tadi kita ketemukan di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan kalau para gembala-gembala itu tidak menerima Juru Selamat, maka mereka mungkin jadi orang yang terus ada di dalam keterpurukan, karena tiap malam mesti takut menghadapi bahaya, tiap hari mesti diperhadapkan dengan situasi-situasi yang rumit, yang kadang mereka sendiri tidak mungkin bisa hadapi, saudara. Karena ini bukan main-main, saudara. Tugasnya berat. Tadi saya sudah katakan, bukan lawan anjing. Anjing ini lawan serigala, lawan singa tiap hari. Kalau tidak ada sang penolong, tidak ada sang juru selamat, tidak ada Kristus di dalam hidup mereka, mereka akan sia-sia bekerja. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan akan kehilangan sesuatu yang penting dalam diri mereka. Karena tiap hari taruhannya adalah nyawa. Nah saudara, kita ini kerja, tapi jangan pernah lupa, momen Natal ini adalah momen yang mengingatkan kepada kita bahwa kita terbatas dan kita butuh yang tak terbatas dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Saudara, ya, kita terbatas dan butuh yang tidak terbatas itu ada dalam hidup kita. Makanya saya bersyukur ya, saudara di dunia kerja, di kantor bahasa NTT ini, saudara punya persekutuan doa yang namanya Ebenezer. Ya, itu nama saya. Tidak apa-apa saudara ambil juga. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Persekutuan doa itu mengingatkan kepada kita bahwa ternyata kita memang ada di dunia sekuler, ada di dunia kerja. Tapi hadirnya persekutuan itu membuktikan bahwa ternyata kalau kita kerja saja tanpa Tuhan, tanpa ada komunikasi vertikal, hubungan vertikal, maka kita ini tidak mungkin mampu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Karena itu saya mau ingatkan ini firman Tuhan buat kita di momen Natal ini, saudara. Jangan jauh-jauh dari persekutuan yang saudara sudah bentuk di dunia kerja ini. Pak Irwan, hari apa ini persekutuan? Hari Jumat. Hari Jumat meskipun mungkin saudara sudah kerja pagi kok malam di persekutuan. Sore. Ya, selesai kerja, mungkin capek, tapi jangan lupa mesti tetap ikut persekutuan. Karena kalau kita bisa kuat melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Kita bisa lakukan segala sesuatu itu karena Tuhan, saudara. Orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, suatu saat akan memegahkan dirinya sendiri. Dan orang yang memegahkan dirinya sendiri, Alkitab berkata dia akan hancur. Orang yang saudaraku sombong terhadap kekuatan dirinya sendiri akan rapuh, saudaraku akan lenyap. Ya. Karena itu saudara jangan pernah lupa, Natal ini memberikan pesan bahwa ternyata kerja-kerja itu mesti ingat Tuhan.
Kerja-kerja juga tetap mesti andalkan Tuhan. Karena Tuhan dengan dunia kerja itu seperti satu mata rantai yang tak bisa terpisahkan. Kekuatan kita, kepintaran kita, kebisaan kita, kesuksesan kita, semuanya itu bergantung kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Tanpa Tuhan kita ada dalam ketakutan. Tanpa Tuhan kita ada dalam kegelisahan. Tanpa Tuhan kita bisa habis binasa. Saudara, karena itu Natal mengingatkan kepada kita supaya bukan hanya bertanggung jawab dalam pekerjaan, tetapi dalam bekerja saya harus melibatkan Tuhan di dalam hidup saya. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Hari Minggu di gereja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari Jumat tidak ikut PD, hari Minggu lah dia pemalas gereja. Waduh, ini berat ini saudara ya. Jangan, kita ini butuh Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada 2 orang naik motor dari Soe, ya saudara, turun dari Soe menuju ke Takari, ya Batu Putih situ, saudara, itu kan bok mati semua, ya. Lalu tiba-tiba saudara mereka 2 ramas, ini yang bawa motor ramas rem, injak rem tidak makan. Akhirnya saudara mereka 2 menuju ke jurang. Ya. Waktu menuju ke jurang, dong 2 cepat akhirnya lompat. Dan motor masuk jurang, dong 2 akhirnya terlempar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi beda, yang satu ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang satu ini tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, waktu ditanya, bagaimana sampai kamu bisa selamat? Dia mengandalkan Tuhan, bilang, puji Tuhan karena Tuhan tolong saya. Tapi yang satu yang tidak tahu berdoa, tidak tahu gereja, tidak tahu ikut persekutuan, mau ditanya, kenapa kamu bisa selamat? Untung tadi saya lompat. Kalau saya tidak lompat, maka saya mati. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ada banyak orang hari-hari ini dia tidak peduli Tuhan. Dia pikir dia lakukan semua itu karena dia, ya. Kalau dalam dunia kerja kita tanya dia, kenapa kamu bisa naik jadi kepala bagian? Ya untung karena saya ya sekolah tinggi. Kalau saya tidak sekolah tinggi tidak bisa. Untung karena saya begini hebat. Kalau saudara saya tidak hebat, saya tidak mungkin begini. Ingat, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Siapakah orang yang bisa mengatakan demikian? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak pernah lupa Tuhan dalam dunia kerja. Mereka akan selalu mengagungkan dan berkata syukur kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi pesan Natal yang kedua, ingat, di momen Natal ini kita boleh rajin kerja, tapi jangan lupa kita juga harus dekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita rapuh. Saudara bisa bandingkan banyak ayat di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang sukses, rajin kerja sekali. Ya, Lukas pasal 12 kalau saudara lihat satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yesus bilang, saudaraku, dia ini luar biasa kerjanya, ya. Dia sudah punya segala-galanya, tapi dia mau buat lagi yang terbaik. Ini berarti rajin orang. Tapi setelah itu di ayat yang ke-17, lalu ayat 19 sampai 20 dan Injil Lukas pasal yang ke-12, itu ayat bilang begini, ini orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena semua yang dia kerjakan itu sia-sia. Karena begitu dia selesai kerja, malamnya Tuhan cabut dia punya nyawa. Sudah. Waktu dia punya nyawa dicabut, Tuhan bilang, untuk apakah semuanya itu? Ya. Untuk siapa semua yang kamu dapat? Karir kamu, segala macam yang kamu peroleh. Untuk siapa? Itu orang paling bodoh. Kita ini bekerja, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi tidak boleh bodoh. Orang yang tidak bodoh, dia bekerja dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak bodoh, dia bekerja dengan saudara menaruh harap kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini bukan hanya saja diberkati Tuhan secara rohani, tetapi juga jasmaninya pasti diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Terakhir yang ketiga, saudara, lewat peristiwa Natal apa yang kita mau pelajari? Mari saya ajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Ya, saya bacakan ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang ketiga terakhir. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, tadinya para gembala ini orang-orang yang disejajarkan dengan orang berdosa. Ya saudara,
Orang kalau disejajarkan dengan orang berdosa pada masa itu orang tidak anggap lu, orang Kupang bilang. Ya. Orang Kupang bilang itu lu ini orang sonetoy. Ya, lu siapa? Ya. Orang benci ada, orang suka memang. Lihat gembala-gembala itu dok sejajarkan dengan pemungut cukai, para pesina, itu para gembala-gembala. Tapi setelah para gembala-gembala itu berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Semacam ada transformasi, perubahan total yang Tuhan buat di dalam pribadi mereka. Sehingga dikatakan tadi dalam ayat 17 dan ayat 18, semua orang heran dengar kesaksian mereka. Semua orang terkagum-kagum, kok bisa di para gembala-gembala tiba-tiba kok berubah. Saudara, mereka seperti ahli-ahli Taurat ya, pada masa itu, saudara, yang bicara tentang Mesias, bicara tentang juru selamat. Mereka ini kan orang-orang terpinggir, orang-orang terbuang, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ketika momen Natal itu memberikan perubahan dalam hidup mereka, menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan itu memang suka angkat orang-orang lemah. Tuhan itu memang, saudaraku, suka mengangkat orang-orang yang tadinya tidak dianggap oleh siapapun. Tapi Tuhan bisa mendaur ulang. Tuhan bisa pakai orang itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini setiap hari. Ada amin? Amin. Natal bicara soal transformasi dalam hidup. Saudara, kita ini bekerja, tapi jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan yang merayakan Natal, hidup kita ini mesti jadi berkat bagi orang lain. Ya. Hidup kita ini mesti jadi berkat bagi orang lain. Natal itu seharusnya membuat orang Kristen tambah berubah. Saya selalu bilang di momen-momen Natal ini, saudara, jangan kita pakai perayaan Natal ini untuk hidup justru tidak menyenangkan Tuhan. Itu bukan Natal. Saya selalu cerita begini, saudara baca di Alkitab mana yang waktu para gembala, saudara ketemu Yesus itu, mereka kemudian saudara membawa moke 5 botol. Jadi gembala 1 minum 1 botol, ya gembala yang 1 minum 1 botol. Sementara mereka menuju ke Bethlehem, mereka jalan semboyong. Lalu sampai di Bethlehem, mereka berlutut dan berkata, ini Yesus dari Flores kok ada. Tapi saudara lihat Natal hari-hari ini di kota Kupang ini justru menunjukkan bahwa kita tidak rayakan Natal. Saya orang bangga. Waktu ketemu domba tanya, tadi malam lu mabok kok? Hai saudara, seolah-olah kalau dia tidak mabok itu dia tidak rayakan Natal. Saudara, Natal itu bicara soal transformasi. Natal itu bicara soal perubahan hidup, sehingga orang lihat ada Kristus di dalam diri kita. Justru bukan bikin kita tambah memalukan. Saudara, nah itu Natal. Jadi saudara, kita yang ada di dunia kerja, ingat perayaan Natal di tempat kerja kita itu membuktikan bahwa saya mesti tambah berubah, tiap tahun mesti tambah berubah. Hidup karakter saya mesti tambah berubah. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sangat memalukan kalau anak-anak Tuhan rayakan Natal di kantor, habis itu kita dengar bulan depan itu anak Tuhan ada selingkuh. Itu anak Tuhan yang rayakan Natal itu korupsi. Aduh, ya saudara, nah ini perlu dipertanyakan, Natal yang mana yang dirayakan. Ya saudara, Yesus itu kan banyak. Ya, saya selalu bilang Yesus di Flores banyak, Yesus di Timor Leste banyak. Ya, semua nama Yesus habis. Jadi jangan sampai saudara rayakan Natal Yesus yang di Flores dengan di Timor Leste. Kalau rayakan Yesus yang lahir di Bethlehem lewat perayaan ini, orang seharusnya mengalami yang namanya perubahan hidup dalam pribadi. Tambah hari tambah lebih baik, tambah hari tambah bertobat, tambah hari menyenangkan Tuhan. Sehingga orang akan heran-heran lihat kita. Dulu tahun lalu mereka tunggu dia, tuh dia masih begini, main tamsu beda. Nah, itu dulu beranak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi momen Natal ini saya pesankan buat kita semua yang rayakan Natal, ya. 3 hal penting yang kita tidak boleh lupakan. Merefleksikan Natal dalam dunia kerja kita. 1, ingat, orang yang merayakan Natal itu pasti dalam bekerja bertanggung jawab.
Dua, orang yang merayakan Natal itu bekerja tidak pernah lupa Tuhan, pasti andalkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang merayakan Natal itu setiap hari, saudara, hidupnya akan tambah berubah. Karena Natal itu bukan bicara Yesus lahir di kandang Bethlehem lagi, tapi Natal itu bicara soal Yesus lahir di dalam hati kita. Kalau lahir dalam hati kita, hidup pasti berubah. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, berubah dong. Berubah itu penting. Saudara, kalau kita mengalami perubahan, hidup jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saudara, saya apalagi nama-nama kita yang nama Alkitab, tanggung jawab besar. Nama Ebenezer. Sampai di sini Allah menyertai. Itu nama bagus. Yosua itu sama dengan dalam bahasa Yunaninya itu Yesus. Yesus itu Yosua. Jadi lu nama memang Yosua, tapi lu tuh sebenarnya Yesus, juru selamat. Nah kalau juru selamat dapat tangkap di KD. Yohanes. Ya. Siapa lagi? Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel itu Allah beserta kita. Orang timur bilang wisne nonokan kita. Itu Immanuel. Saudara, waduh, itu nama Alkitab semua. Jadi jangan sampai saudara Samuel. Orang berbaca ataupun nama harus tahu ini Kristen. Ya saudara. Ya. Karena itu ingatlah baik-baik, hidup kita mesti menunjukkan ciri benar-benar anak-anak Tuhan. Ada amin? Ya, Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita beri dulu tepuk tangan terbaik.